Itu kejadiannya jam 11. Jam 11 siang. Ingat ya, jam 11 siang. Nah, jalan nih, nggak tahu kenapa dia cuma bertiga nih. Dari jembatan itu bertiga. Yang lain mungkin udah duluan. Dia cuma bertiga. Setelah lewat jembatan itu, Lu bacaan deh, kencengin bacaan lu, biar nggak kenapa-napa. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bareng gue Fadil. Kali ini gue bakal ngebawain satu buah cerita nih tentang pendakian Gunung Semeru. Nah, ini ceritanya dari narasumber ya, salah satu narasumber gue yang dia ngirimin cerita nih. Penasaran kan ceritanya gimana? Tonton terus sampai habis. Oh iya, yang punya cerita horor nyata bisa juga nih kirim ke email kita atau mau datang langsung ke sini boleh juga. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi. Wah, udah jam 00 nih. Waktunya cerita horor. Oke, jadi ceritanya kayak gini. Pada tahun 2001, kita sebut saja nih nama pemeran utamanya si Bunga. Si Bunga ini ingin ngambil nomor untuk keperluan dia. Soal pencinta alam nih kan suka ngambil-ngambil nomor gitu ya, untuk ujian lah hitungannya. Kalau udah dapet nomor itu ibaratnya resmi lah jadi anak pencinta alam nih. Nah, si Bunga ini pengen ngambil nomor di Gunung Semeru yang menurut dia ya jangkauannya deket lah, bisa lah dia. Nah, kebetulan itu sehari setelah ujian, atau dulu namanya Eptanas lah itu kata narasumber gua, Eptanas. Nah, setelah itu sehari setelah Eptanas berangkatlah tuh dia sama rombongannya kurang lebih 8 sampai 10 orang. Nah, dia naik dari Jakarta, naik bis ekonomi, nyampe dulu tuh di Surabaya. Nah, kebetulan yang 8 orang ini, anggaplah 8 orang ya, 8 orang, 2 nih ceweknya. Dia, si Bunga ini, sama satu cewek lagi. Anggaplah aja lah si A lah yang cewek ini. Nah, kebetulan si cewek ini, dia ini bukan pencinta alam. Karena dia cuman ngikut cowoknya yang anak pencinta alam. Nemenin lah hitungannya. Nemenin doang, cuman ikut-ikut doang gitu. Nah, setelah itu dia jalan deh tuh, naik bis, jalan nyampe ke Surabaya. Udah nyampe di Surabaya, dia kaget. Ternyata dia dapat haid pertamanya. Lo tau kan kalau haid pertama, apalagi di gunung, nah dia langsung panik tuh. Waduh, tumben-tumbenan nih gue bisa haid hari pertama. Biasanya gue kalau mau naik gunung itu haidnya udah hari terakhir. Kalau haid pertama kan berarti kan darah tuh lagi deres-deresnya ya. Nah, temennya si Bunga ini ngomong, yang si cewek ini, hati-hati di gunung kalau lagi dapet. Si Bunga langsung jawab, iya tenang aja, gue tahu kok safety procedure di gunung tuh kayak gimana. Biasanya si Bunga ini kalau lagi dapet, pembalutnya itu langsung dimasukin plastik, dibungkus rapet-rapet, langsung disemprotin sama minyak wangi biar aroma darahnya nggak kecium sama binatang-binatang buas atau sekitarnya lah gitu. Amannya kayak gitu menurut dia. Ya udah, langsung deh dia kayak gitu. Setelah dia langsung ke arah Malang, dari Malang ke Semeru. Nah, dari Semeru dia ke pos pertama nih, pendaftaran lah, ngedata apa aja yang dia bawa, terus anggotanya berapa, didata dulu. Nah, kebetulan dia itu waktu itu lewat jalur yang minim air. Jadi waktu di Ranupani itu dia ngambil air deh tuh. Terus kata timnya, dia bilang jangan boros-boros air karena kita lewat yang minim air. Jadi kalau di Ranupani itu pengambilan air terakhir. Jadi ambil air terus irit-irit deh tuh di Ranupani. Nah, setelah itu udah di Ranupani nih, dia jalan aja terus jalan. Nah, kebetulan kan di Semeru itu ada yang namanya
tanjakan cinta. Mitosnya, barang siapa yang dia naik ke atas tanpa nengok ke belakang, itu dia akan langgeng sama pasangannya. Atau dia mau mikirin sesuatu, siapa gitu orangnya, bakal nyampe. Itu mitosnya ya. Tapi kalau orangnya nengok ke belakang ya nggak nyampe, berarti gagal. Nah kebetulan si Bunga ini punya riwayat asma. Jadi waktu dia naik tanjakan cinta nih, naik ke atas, nah sampai di atas tuh dia udah ngap, udah kehabisan napas. Dan dia minta tolong nih sama si A ini, temannya dia. Tolong dong, bawain bentar aja, asma gue lagi kambuh nih. Terus si temennya ini bilang, Maaf nih, gue kan bukan pencipta alam. nah si Bunga bilang, please tolong gue sebentar doang, gue cuman buat biar gue napasnya normal, ntar gue bawa lagi. Enggak, udah lo aja yang bawa. Ya udahlah, dia walaupun lagi nafasnya lagi ini menggap-menggap, tapi tetap aja dibawa. Nah karena temennya si Bunga ini nggak mau ngebantuin untuk bawa itu, akhirnya tim memutuskan untuk ya udah deh, kita istirahat aja dulu. Nah istirahat dulu nih. Setelah istirahat, nah kan si Bunga ini punya temen dekat. Temen dekatnya kayak Arab-Arab gitu. Nah dia ini terkenal sering berdua terus nih. Kalau kemana-mana sering berdua aja. Kalau misalnya berantem, tapi baikan lagi, berantem baikan lagi. Pokoknya deket banget deh nih mereka berdua. Nah si temennya ini iseng, dibilang, Ya udah, sini deh, gue bantuin bawa. dikasih deh tuh sama si Bunga, nih bawain. Nah ternyata si Arab ini ngejailin si Bunga karena campnya itu deket ternyata. Nah si Bunga kan akhirnya, lah udah sampai, kok lu kerjain gua? Ya udahlah tuh, akhirnya ribut lagi tuh, bercanda-bercanda biasa lah akhirnya kan. Nah setelah itu dia nyampe di Arcopodo. Dia nginep dulu tuh di situ. Di Arcopodo nginep dulu di situ. Nah dia kan mau ngejar sunrise ya. Jadi di Arcopodo itu dia mulai naik nanjak itu, berangkat dari Arcopodo ke arah puncak itu jam 2 pagi. Nah dari jam 2 pagi itu dia udah mau siap-siap nih. Ya udah yuk kita naik yuk, mau ngejar sunset kan jam 2. Akhirnya naik jam 2 di Cemoro Tunggal kalau nggak salah ininya, batas terakhirnya tuh di Cemoro Tunggal. Nah dia tuh jalan kan malam ya, itu jalannya setapak jalan, dia jalan. Nah kebetulan si Bunga ini kan pakai kacamata ya. Kacamata kalau di gunung itu kan banyak embun pagi-pagi, jadi otomatis kacamatanya berembun. Dia lepas kacamata nih, kata dia, lah kok sepi, kemana anak-anak, kok nggak ada. Nah tiba-tiba dia lompat itu, ada lompat gitu. Kan jalannya setapak, soalnya jurang-jurang ya, ini jalannya setapak. Lompat, terus tiba-tiba ada temennya nih yang negor, lu kalau jalan hati-hati dong, itu di samping kanan kiri lu tuh jurang. Si Bunga bilang, ya kan gua nggak tahu, gua nggak pakai kacamata. Akhirnya temennya jalan lagi deh tuh ke atas. Si Bunga sendirian aja nih jalan pelan-pelan. Nah suatu ketika dia mau naik, kan kesusahan nih, dia nggak pakai kacamata nih, kesusahan lihat. Tiba-tiba dia ngeliat nih ada satu cowok di atas yang ngulurin tangannya, bantuin dia naik karena dia kesusahan nih, karena dia nggak bawa tongkat, nggak bawa apa-apa, karena kan semuanya ditinggal di bawah tuh ditinggal. Jadi kalau mau naik gunung itu, jadi misalnya nih ada pos terakhir. Nah gunung itu kalau lu mau naik gunung, medannya udah nanjak gitu, kalau bawa-bawa barang kan susah, jadi tinggal nih di tenda. Jadi tinggal di tenda, jadi cuman bawa paling DP kecil, terus pakai minuman, air, bawa air dikit yang enteng-enteng lah, supaya naik ke atasnya tuh nggak terlalu berat dan nggak repot bawa ke sana sini terjatuh segala macem. Mending tinggal aja di tenda. Nah setelah itu dia ketemu cowok tuh, dia ngulurin tangannya. Nah si Bunga ini megang tangannya, dibantuin,
Setelah dibantuin, dia baru ingat, oh iya, gue belum bilang terima kasih nih ke cowok ini. Dia nengok ke belakang, tuh cowok udah nggak ada, nggak tahu kemana. Padahal jalannya cuma setapak dan dia doang. Kalau logikanya, kalau di hutan itu malam-malam, kan kalau misalnya orang ada jalan atau gimana pasti ada daunan, ada segala macam, namanya di hutan kan. Tapi ini nggak ada. Si bunga ini ngelihat perawakan tuh cowok itu kayaknya bentuknya itu anak muda lah, kayak pendaki-pendaki kayak biasa aja. Mukanya itu datar gitu, kayak nggak ada ekspresi, tapi dia mau nolongin, ngejulurin tangannya untuk si bunga naik ke atas. Karena kan tahu mungkin si bunga nggak bawa apa-apa, kesusahan naik, jadi dia tolongin kan. Nah, kayak gitu. Jadi dia berpikir, oh ya udah, siapapun lu udah nolong gue ucapin terima kasih ya. Karena dia lupa kan. Ya udah, akhirnya dia naik. Tapi dia baru ingat, kan dia dititipin pesen sama temen cowoknya dia buat nitipin, tolongin jagain cewek gue ya. Kata si bunga, gue bawa diri aja udah susah, malah dititipin lagi. Ya udah deh, kata dia dengan berat hati mungkin ya. Ya udah deh, ntar gue liatin. Nah, ini gue akhirnya ngeliatin nih, si bunga ini ngeliatin akhirnya, kemana ini ceweknya, kok nggak lewat. Ya udahlah, mungkin di atas kali. Udah, dia nyusul dia tuh ke atas. Pas udah nyampe puncak, ternyata bener aja, si A udah nyampe. Si bunga bilang, lu gimana, udah gue tungguin, ternyata lu udah duluan. Nah, si A cengengesan aja lah, ketawa-tawa. Ya udah, setelah udah nyampe di puncak, foto-foto lah, biasa foto-foto segala macem. Udah kelar karena kan nggak boleh lama-lama juga di atas gunung, karena kalau nggak salah tuh ada gas beracun gitu. Kalau makin siang itu gas beracun naik ke atas, makanya nggak boleh lama-lama. Jadi sekitar jam 8 apa jam itu dia harus turun ke bawah ya. Setelah turun nih, perjalanan aman aja nih, udah pada turun. Nah, di perjalanan itu tiba-tiba si bunga ini kan bawa tas. Perjalanan turun bawa tas. Nah, dia tuh kayak ada yang nindiin gitu. Ada yang di carrier dia, ada yang nempel gitu, apa yang gendong lah, tek gitu. Nah, kata dia, kok tiba-tiba berat ini tas gua, ada apa ini? Nah, diinget-inget lagi, ternyata dia ngelangkahin satu pohon ngelintang gitu di jalan. Dia ngelangkahin, plek. Nah, setelah plek begini, ini tas tuh kayak ada yang ngegendong, jadi plek gitu. Kayak ada yang nemplok di tas dia, plek, jadi berat. Terus kata temennya nih yang Arab, lu bacaan deh, kencengin bacaan lu biar nggak kenapa-napa. Ya udah, dia baca doa deh tuh. Seperjalanan tasnya masih berat aja. Si bunganya udah mulai kelelahan, jalan terus. Nah, ketika itu dia akhirnya ketemu jembatan yang sepengetahuan dia nih, kalau udah ngeliat jembatan itu 15 menit lagi bakal nyampe perkampungan. Berarti tinggal dikit lagi kan, 15 menit sampai 30 menit lah. Udah pas nyampe, dia ngomong nyeletuk begini, udah ada jembatan tuh, berarti udah tinggal dikit lagi. Ya udah, ayo kita cepetan. Itu kejadiannya jam 11 siang. Ingat ya, jam 11 siang. Dia ngomong kayak gitu, wah kita bakal nyampe nih, dikit lagi udah mau nyampe perkampungan. Menurut dia jaraknya kayak 15 sampai 30 menit. Ya udah, jalan. Nah, jalan nih, nggak tahu kenapa dia cuma bertiga nih, dari jembatan itu bertiga. Yang lain mungkin udah duluan.
Dia cuma bertiga. Setelah lewat di jembatan itu, tahu apa yang terjadi? Dia nggak nyampe. Dia diputerin sama makhluk yang di situ mungkin ya. Jadi dia jalan itu ngulang-ngulang terus di situ-situ aja, kayak di terowongan gitu, tapi muter-muter aja. Jadi kayak misalnya jalan balik lagi kata dia, kok nggak nyampe perasaan jam, dia lihat jam udah sore nggak nyampe ini kenapa, sampai ditandain sama dia. Kayak misalnya di situ ada bungkus Indomie atau ada sampah apapun atau ada batu atau ada pohon, ditandain. Iya bener loh, balik lagi. Kira-kira sampai 7-10 kalian dia bolak-balik di situ. Akhirnya temennya nenangin si Bunga, udah lu bacaan aja, tenang, jangan banget. Si Bunga sampai nangis saking takut nggak bisa pulang. Nah, udah begitu temennya terus nenangin si Bunga ini. Udah tenang, baca doa aja yang banyak, baca doa, udah tenang. Nggak lama setelah si Bunga ini baca doa, ya Allah aku pengen pulang, aku pengen ketemu keluargaku, tolong selamatkan aku. Setelah dia berdoa kayak gitu, tiba-tiba dia mendengar suara azan, Allahu Akbar gitu. Dia ngikutin deh tuh suaranya, dan setelah dia ikutin, akhirnya dia ketemu perkampungan itu. Akhirnya udah, dia jalan, mukanya udah pucet, udah kecapean, udah nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba datang, ketemu rombongannya bilang, lu kemana aja? Gila lu, gue udah tungguin. Ini udah jam berapa? Udah maghrib. Lo bayangin, dari jam 11 siang sampai maghrib baru nyampe tuh perkampungan. Padahal kalau ininya, kalau tadi yang gue jelasin itu, dia bilang cuman 15-30 menit. Ya sekitar, berarti kan kalau paling lama jam 12, jam 1 harusnya udah nyampe. Kesasarnya paling jam segitu. Ini sampai maghrib. Gimana coba? Bingung kan lo kayak gitu. Akhirnya setelah udah nyampe kayak gitu, ya udah, muka dia udah pucet, dia nangis di situ. Ya udah, setelah itu ditenangin sama teman-temannya. Setelah itu istirahat. Ya udah, habis itu dia pulang deh. Nah, kejadian pas pulang itu udah nggak ada kejadian apa-apa. Nah, ternyata setelah dia pulang baru dia tahu kenapa tadi pas dia ngelangkahin itu pohon tahu berat, ada yang ngegendong. Ternyata setelah diselidiki sama dia, temennya ini yang cewek, yang si A ini, dia juga ternyata dapet. Dan dia bungkus softteknya cuma dibungkus aja terus taruh di ranselnya, dia nitip. Padahal harusnya disemprotin minyak wangi. Gak taunya dia cuma ngiket, udah taruh di tas, langsung tutup. Jadi pas dia ngelangkahin itu pohon, tek, langsung nempel lah. Karena mungkin kecium aroma darahnya kali ya. Jadi begitu. Nah, buat kalian nih juga, ini pelajaran juga nih. Jadi kalau misalnya kalian perempuan yang naik gunung lagi dapet, disemprotin aja minyak wangi biar nggak kemana-mana aroma bau darahnya, entah itu hewan lah, entah itu makhluk kayak gitu. Setelah itu ya udah dibersihin lah tuh sama temennya biar dia nggak kenapa-napa pas pulang. Ya udah, setelah dibersihin di base camp, dibersihin, ya udah dia pulang dengan biasa aja. Udah akhirnya ya udah, yang berat itu akhirnya jadi enteng lagi karena udah dibersihin semuanya. Oke, itu dia cerita dari narasumber gua. Gimana ceritanya? Seru nggak? Nah, kalau seru tulis komen bawah ya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe yang banyak biar gue semangat terus bikin video kayak gini. Oh iya, jangan lupa yang punya cerita horor nyata bisa nih kirim-kirim ke gue biar gue bawain kayak gini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.